Banyak trader yang bertrading mengikuti tren, tetapi mereka bertanya-tanya mengapa beberapa tren berlanjut dengan kuat, sementara tren lainnya langsung patah tepat setelah mereka masuk. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus fokus pada pergerakan esensial pasar, yaitu tren dan keseimbangan kekuatan yang menyusunnya. Di MIT Trading, kami akan menjelaskan tren dari 0 sampai 100 melalui konsep balance dan imbalance, yaitu cara membaca tren hanya dengan struktur harga tanpa indikator yang rumit. Jika Anda memahami prinsip ini, Anda dapat menetapkan standar yang jelas tentang kemana arah pasar saat ini, dan sejauh mana kekuatan tersebut masih valid. Melalui video hari ini, pandangan Anda dalam menginterpretasikan pasar akan berubah total. Pertama, mari kita definisikan apa itu tren dengan sangat mudah. Singkatnya, tren adalah inersia pasar. Kecenderungan harga untuk bergerak ke satu arah tertentu, kita definisikan sebagai tren di pasar. Tidak perlu berpikir rumit. Jika harga sedang naik, ada kemungkinan besar harga akan terus naik setelahnya. Dan jika harga sedang turun, ada kemungkinan besar harga akan terus turun setelahnya. Kita mendefinisikan sebagai tren naik jika bentuknya menunjukkan bahwa titik terendah dan titik tertinggi harga semuanya meninggi. Sebaliknya, kita mendefinisikan sebagai tren turun jika titik terendah dan titik tertinggi semuanya merendah. Saya rasa sebagian besar dari Anda sudah mengetahui hal ini sampai di sini. Namun, masalah muncul ketika Anda mencoba menerapkan konsep ini pada grafik candle yang sebenarnya. Anda akan merasa sangat bingung mulai dari titik mana yang harus diambil sebagai titik tertinggi dan titik mana yang harus diambil sebagai titik terendah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang membentuk titik tertinggi dan terendah dalam aliran harga. Mari kita lihat pergerakan harga di sini. Mari kita bagi pergerakan harga ini menjadi segmen yang naik dan segmen yang turun. Jika kita melihat dengan membagi segmen naik dan turun seperti ini, kita dapat melihat bahwa pergerakan naiklah yang membentuk titik tertinggi harga. Dan pergerakan turunlah yang membentuk titik terendah harga. Mungkin ini terdengar seperti hal yang sudah jelas, tetapi memecah aliran harga tunggal menjadi segmen naik dan turun adalah titik awal dari analisis tren. Sekarang kita tahu apa yang membuat titik tertinggi dan apa yang membuat titik terendah dalam aliran harga. Sekarang mari kita terapkan pada chart asli sambil mencari titik tertinggi dan terendah bersama-sama. Jika kita menandai segmen naik dan turun pada chart tersebut, maka akan muncul bentuk seperti berikut. Karena kita tahu bahwa segmen naik membentuk titik tertinggi dan segmen turun membentuk titik terendah, kita dapat menandai titik terendah dan tertinggi dari aliran harga sebagai berikut. Apa definisi tren naik tadi? Kita mendefinisikan pergerakan harga yang meninggikan titik tertinggi dan terendah sebagai tren naik. Melihat pergerakan harga pada chart tersebut, kita dapat melihat pergerakan yang meninggikan titik tertinggi dan terendah. Oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan bahwa chart tersebut sedang dalam proses tren naik. Mari kita lihat contoh lainnya bersama-sama. Jika kita menandai segmen naik dan turun pada chart tersebut, maka akan muncul bentuk seperti berikut. Demikian pula, jika kita menandai titik terendah dan tertinggi, kita dapat melihat bahwa bentuknya adalah titik terendah dan tertinggi yang semuanya menurun, berbeda dengan contoh sebelumnya. Tadi kita mendefinisikan aliran harga, di mana titik terendah dan tertinggi semuanya merendah sebagai tren turun. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa chart tersebut sedang dalam proses tren turun. Mari kita lanjut melihat contoh lainnya. Jika kita membagi segmen di mana harga naik dan turun pada chart ini juga, kita dapat mengetahui titik tertinggi dan terendah. Dan kita dapat mengetahui bahwa tren naik yang meninggikan baik titik tertinggi maupun terendah sedang berlangsung. Sekarang,
Apakah Anda sudah mulai mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara mencari titik tertinggi dan terendah, serta mengidentifikasi tren di chart asli? Kuncinya adalah mendetailkan satu aliran harga untuk menemukan titik tertinggi dan terendah. Namun, ini tidak berakhir hanya dengan mengidentifikasi arah tren melalui pencarian titik terendah dan tertinggi seperti ini. Anda harus mengetahui makna yang terkandung dalam pergerakan naik dan pergerakan turun dalam pergerakan harga yang telah didetailkan ini. Mari kita lihat, di sini ada tren naik. Mari kita tandai segmen di mana harga naik dalam tren naik. Segmen di mana harga naik dalam tren naik adalah segmen di mana keseimbangan antara kekuatan beli dan kekuatan jual telah hancur. Dengan kata lain, ini adalah segmen di mana kekuatan beli mendominasi dalam pertarungan kekuatan antara beli dan jual sehingga harga naik. Dan segmen di mana ketidakseimbangan harga terjadi karena hancurnya keseimbangan antara beli dan jual ini akan kita definisikan sebagai segmen imbalance. Seringkali istilah ini dinyatakan dengan istilah seperti impulse atau action, tetapi semuanya memiliki arti yang sama. Poin intinya adalah, segmen yang menghasilkan kenaikan dalam tren naik adalah segmen di mana terjadi ketidakseimbangan antara beli dan jual, dan kita menyebutnya sebagai imbalance untuk menyatakannya secara lebih intuitif. Sekarang, mari kita tandai segmen yang turun dalam tren naik. Segmen di mana harga sedang turun dalam tren naik, yaitu segmen selain segmen naik, adalah segmen di mana kekuatan beli dan kekuatan jual relatif seimbang. Meskipun kenaikan harga sedikit terhambat karena adanya kekuatan jual yang masuk selama tren naik, karena bentuknya belum berubah menjadi tren turun, kita dapat menganggap bahwa kekuatan beli dan jual berada dalam keseimbangan tertentu di segmen tersebut. Oleh karena itu, kita akan mendefinisikan segmen di mana kekuatan beli dan jual seimbang ini sebagai segmen balance. Biasanya ini disebut sebagai segmen koreksi dalam tren naik, tetapi kita akan mendefinisikannya sebagai segmen balance untuk menyatakannya secara lebih intuitif. Selanjutnya, mari kita lihat juga kasus tren turun. Pertama, mari kita tandai segmen di mana harga turun dalam tren turun. Segmen di mana harga turun dalam tren turun adalah segmen di mana keseimbangan antara kekuatan beli dan jual telah hancur. Artinya, ini adalah segmen di mana kekuatan jual mendominasi dalam pertarungan kekuatan antara beli dan jual sehingga harga turun. Dan segmen di mana ketidakseimbangan harga terjadi karena hancurnya keseimbangan antara beli dan jual ini akan kita definisikan sebagai segmen imbalance. Sekarang mari kita tandai segmen yang naik dalam tren turun. Segmen di mana harga sedang naik dalam tren turun, yaitu segmen selain segmen turun, adalah segmen di mana kekuatan beli dan kekuatan jual relatif seimbang. Meskipun penurunan harga sedikit terhambat karena adanya kekuatan beli yang masuk selama tren turun, karena bentuknya belum berubah menjadi tren naik, kita dapat menganggap bahwa kekuatan beli dan jual berada dalam keseimbangan tertentu di segmen tersebut. Oleh karena itu, segmen di mana kekuatan beli dan jual seimbang seperti ini akan kita definisikan sebagai segmen balance. Singkatnya, pergerakan naik dalam tren naik dan pergerakan turun dalam tren turun membentuk segmen imbalance. Sedangkan pergerakan selain naik dalam tren naik dan pergerakan selain turun dalam tren turun membentuk segmen balance untuk kemudian membentuk sebuah tren. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita cari segmen imbalance dan balance bersama-sama melalui chart asli. Mari kita bagi pergerakan harga di sini menjadi segmen imbalance dan balance. Tidak ada yang sulit, meskipun ini adalah chart asli. Sama seperti saat kita mengidentifikasi arah tren tadi. Setelah membagi segmen naik dan turun, jika kita melihat pergerakan titik tertinggi dan terendah, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah tren naik karena semuanya meninggi. Di sini,
Jika kita menerapkan konsep yang baru saja dipelajari, kita dapat mengidentifikasi segmen naik dalam tren naik sebagai segmen imbalance dan segmen turun sebagai segmen balance. Selanjutnya, mari kita bagi pergerakan harga pada chart tersebut menjadi segmen imbalance dan balance. Pertama, ketika kita membagi segmen harga naik dan turun, kita dapat mengetahui bahwa tren tersebut adalah tren turun, karena titik tertinggi dan terendah semuanya merendah. Tadi apa yang disebut segmen imbalance dalam tren turun, tadi dikatakan bahwa itu adalah pergerakan turun. Oleh karena itu, kita dapat mengidentifikasi pergerakan turun ini sebagai segmen imbalance, dan segmen naik sisanya sebagai segmen balance. Nah, jika Anda sudah bisa mengidentifikasi tren, serta segmen balance dan imbalance di chart asli seperti ini, ada konsep penting yang tidak boleh Anda lewatkan. Tadi kita sudah tahu bahwa dalam pergerakan harga, segmen naik membentuk titik tertinggi, dan segmen turun membentuk titik terendah. Mari kita kembangkan ini sedikit lebih jauh. Kita mendefinisikan segmen naik dalam tren naik sebagai imbalance dan segmen selain naik sebagai segmen balance. Lalu, apa yang membentuk titik tertinggi dan terendah dalam tren naik? Benar, yang membentuk titik tertinggi dalam tren naik adalah imbalance, dan yang membentuk titik terendah adalah segmen balance. Sebaliknya, dalam tren turun, segmen yang turun adalah imbalance, dan segmen selain turun adalah segmen balance, bukan? Pada saat ini, Anda secara alami akan mengetahui bahwa yang membentuk titik terendah dalam tren turun adalah imbalance, dan yang membentuk titik tertinggi adalah segmen balance. Alasan mengapa konsep ini penting adalah karena ini merupakan elemen penting untuk menilai pembalikan tren. Misalkan dalam situasi di mana tren naik sedang berlangsung, pergerakan harga seperti berikut terjadi. Ini adalah pergerakan di mana harga turun lebih rendah dari titik terendah sebelumnya, yang pada akhirnya membentuk titik terendah yang lebih rendah. Jika kita meninjau kembali definisi tren naik di sini, tren naik berarti struktur harga di mana titik tertinggi dan terendah semuanya meninggi. Namun, dalam pergerakan seperti berikut, titik terendah tidak bisa lebih tinggi dari sebelumnya, melainkan terbentuk di posisi yang lebih rendah. Artinya, syarat bahwa titik terendah harus meninggi yang membentuk tren naik tidak lagi terpenuhi. Dan pada titik ini, kita dapat menilai bahwa definisi tren naik telah rusak. Apa tadi yang dikatakan membentuk titik terendah dari tren naik? Itu adalah segmen balance. Dengan kata lain, jika segmen balance dari tren naik ditembus ke arah bawah, itu dapat dianggap sebagai pembalikan tren, dan segmen balance ini dapat dianggap sebagai titik acuan untuk menilai pembalikan tren. Ini adalah konsep yang sangat penting, jadi Anda harus menyadarinya. Mari kita lihat juga kasus tren turun bersama-sama. Misalkan dalam situasi di mana tren turun sedang berlangsung, pergerakan harga seperti berikut terjadi. Ini adalah pergerakan di mana harga naik lebih tinggi dari titik tertinggi sebelumnya, yang pada akhirnya membentuk titik tertinggi yang lebih tinggi. Jika kita meninjau kembali definisi tren turun, kita mendefinisikan pergerakan harga di mana titik terendah dan tertinggi semuanya merendah sebagai tren turun. Namun, dalam pergerakan seperti berikut, titik tertinggi tidak bisa lebih rendah dari sebelumnya, melainkan terbentuk di posisi yang lebih tinggi, sehingga syarat yang membentuk tren turun dapat dianggap rusak. Artinya, jika segmen balance yang membentuk titik tertinggi dari tren turun ditembus ke arah atas, itu dapat dianggap sebagai pembalikan tren, dan segmen balance ini menjadi titik acuan untuk menilai pembalikan tren. Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa penting untuk mengetahui bahwa segmen balance adalah yang membentuk titik terendah dalam tren naik dan titik tertinggi dalam tren turun? Itu karena segmen balance ini menjadi standar untuk menilai apakah tren saat ini dipertahankan atau apakah tren tersebut berbalik.
Jika segmen balance ditembus ke arah yang berlawanan dengan tren, ini adalah sinyal yang sangat penting yang berarti tren telah berbalik. Dan kita akan menyebut peristiwa ketika area balance ini ditembus sebagai balance breakout atau disingkat BBO. Mari kita lihat bersama melalui cat asli agar lebih mudah dipahami. Mari kita bagi tren naik tersebut menjadi segmen balance dan imbalance terlebih dahulu. Jika kita melihat aliran harga setelahnya, kita dapat melihat bahwa harga turun dan menembus segmen balance dari tren naik ke arah bawah, sehingga terjadi BBO. Tepat dari saat BBO terjadi, seperti inilah Anda harus melihat pasar dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa tren naik telah berbalik dan tren turun akan terbentuk sampai batas tertentu. Jika kita terus melihat aliran harga setelahnya, kita dapat melihat bahwa harga benar-benar turun lebih jauh dan membentuk tren turun. Mari kita bagi juga tren turun tersebut menjadi segmen balance dan imbalance terlebih dahulu. Jika kita melihat aliran harga setelahnya, kita dapat melihat bahwa harga naik dan menembus segmen balance dari tren turun ke arah atas, sehingga terjadi BBO. Dari saat BBO terjadi seperti ini, itu berarti tren turun telah berbalik, dan Anda harus melihat pasar dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa tren naik akan terbentuk. Jika kita melihat aliran harga setelahnya, kita dapat melihat bahwa harga naik lebih jauh dan membentuk tren naik. Tentu saja, tidak semua BBO menghasilkan pembalikan tren yang valid. Melihat chart tersebut, kita dapat melihat bahwa BBO terjadi dengan menembus segmen balance yang terbentuk dalam tren turun ke arah atas. Namun, aliran harga setelahnya tidak berhasil membentuk tren naik baru dan harga tampak turun. Apa yang harus Anda tahu di sini adalah bahwa tidak ada standar atau jawaban yang 100% pasti di pasar. Dan justru karena itulah, Anda harus menetapkan prinsip yang jelas bagi diri Anda sendiri dan bertrading sesuai dengan itu. Jika Anda tidak memiliki standar sendiri, Anda tidak punya pilihan selain hanyut oleh pergerakan harga di pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Metode mengidentifikasi tren menggunakan segmen balance dan imbalance yang saya jelaskan hari ini juga bukan merupakan jawaban pasti di pasar. Hanya saja, itu adalah salah satu standar dan alat untuk menginterpretasikan pasar tanpa goyah di tengah pasar yang tidak pasti. Oleh karena itu, jangan berhenti hanya dengan memahami video hari ini, tetapi Anda harus terus memutar ulang video ini dan berlatih sendiri mencari segmen balance dan imbalance sambil melihat chart. Jika Anda penasaran dengan MIT Trading, jangan lupa join Discord dan subscribe supaya tidak melewatkan konten dan pembahasan trading berikutnya. Jika ada hal yang ingin Anda tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, MIT Trading.